Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beli beras bagi mertua, ke rumahnya pakai sepatu. Bahagia hati orang tua ketika punya anak pada nurut dan patuh. Ridho orang tuamu, maka pembuka keridhaan Allah. Ikhwa fillah, di dalam Quran surat ke-31, juz ke-21, di ayat ke-14, di mana Allah memerintahkan untuk menggapai keridhaan Allah, jangan pernah melupakan juga gerbang pembukanya mencari keridhaan daripada keridhaan kedua orang tua. Yang bahasa Qur'annya menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tua kamu. Maksudnya, Abdullah ibnu Abbas menjelaskan perintah ini harus seiring sejalan. Tidak sah orang hanya patuh menjalankan perintah Allah, 5 waktunya dia jaga, puasa Ramadan dijalankan, zakatnya bayar, yang namanya umroh ke Mekah, hajian ke Mekah dikerjakan, tapi kepada kedua orang tua diabaikan, sia-sia ibadahnya. Atau sebaliknya, sama orang tua dia berbakti, sangat mencintai, menjaga perasaannya, membuat senang hati kedua orang tuanya, tapi kepada Allah diabaikan, itu pun sia-sia. Jadi untuk mendapatkan keridhaan Allah, gerbang pembukanya juga sama untuk bisa mendapatkan keridhaan daripada kedua orang tua. Contoh ikhwafillah, di mana orang tua kita, baik yang masih hidup lebih-lebih telah meninggal dunia, Rasulullah mengajarkan untuk tetap bersilaturahim. Sebab yang namanya orang tua, Masya Allah, jangankan yang namanya seorang anak di saat musim yang namanya puasa di bulan Ramadan, menyambut datangnya lebaran. Jangankan seorang anak datang ke rumahnya, apalagi dengan membawakan sesuatu yang sifatnya membuat bahagia hati orang tuanya. Datangnya saja, itu bahagianya mereka, Masya Allah. Gunung dibilang besar, besaran hati orang tua. Ikhwafillah, makanya di ayat yang lain, banyak cara untuk menyenangkan hati orang tua sehingga dampaknya membuka keridhaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Imma yabluguna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma wa qul lahumā qaulan karimah. Jadi cara yang pertama, Al-Quran menyuruh setelah kita bagus ibadah pada Allah, dalam berinteraksi dengan mereka, Al-Quran memesankan sekali, fala taqul lahumā uffin. Jangan sekali-kali kamu mengatakan ungkapan cih. Ini kalau secara ilmu usul adalah kias aulawi. Maksudnya kalau mengucapkan saja sudah tidak boleh, apalagi lebih dari itu. Dalam kondisi bagaimanapun kita, ketika orang tua memanggil, jangan pernah mengungkapkan kata-kata yang menyinggung hati perasaannya. Yang kedua, di mana Quran pun menyebutkan etikanya, wala tanharhuma. Kamu jangan membentak kepada kedua orang tuamu. Lantas Quran mengajarkan wa qul lahumā qaulan karimah, dan berkatalah kepada keduanya dengan ucapan yang mulia. Masya Allah. Ini baik kepada orang tua kita yang sama-sama seakidah, termasuk wahai ikhwafillah yang sekiranya di mana mungkin ada kejadian di lapangan, kedua orang tua kita belum mendapatkan hidayah, lantas beda akidah. Tetap praktek untuk berbakti dan hormat dalam bertutur kata. Al-Quran mengajarkan demikian. Kemudian poin yang keempat di ayat ke-25-nya, ya, di mana Quran menyebutkan surat Al-Isra ayat ke-24, wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkan di mana postur tubuh kamu, walaupun kedudukan kamu hebat terhadap kedua orang tua kamu. Dan di ujung ayat ini Allah memerintahkan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan pernah berhenti tengadahkan kedua tangan kita minta pada Allah. Minimal setiap habis sholat 5 waktu. Yang dimana secara sempurna doanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku,
dosa kedua orang tuaku. Berikan kasih sayang kepadanya ya Allah, sebagaimana keduanya menyayangiku di saat aku masih kecil. Ikhwafillah, Nabi sampai memberikan warning, di mana dalam sabdanya yang dikutip oleh Said Ahmad Al-Hashimi, apa kata Rasulullah? Idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain. Apabila seorang hamba Allah di dalam kesehariannya sudah berani meninggalkan doa kebaikan buat kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu ar-rizqu. Maka untuk orang tersebut Allah pun dengan begitu tega akan memutuskan pintu keberkahan rezeki dalam kehidupannya. Naudzubillah min dzalik. Jadi sampai Nabi mewanti-wanti, kalau dalam kehidupan kita sudah berani meninggalkan doa buat kedua orang tua kita, doa yang ringan tadi, maka siap-siap Allah pun akan menutus pintu keberkahan rezeki buat kita. Sederhana bahasa saya, ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kau bikin senang hati orang tua kamu, pasti Allah bikin lancar rezeki kamu. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.